Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo ingin mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik di bidang lalu lintas. Salah satunya melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLI) atau e-tilang. Menurut Listio, interaksi antara polisi lalu lintas dan masyarakat dalam pemberian hukuman tilang kerap menimbulkan penyimpangan. Polantas yang bertugas di lapangan nantinya hanya mengatur lalu lintas tanpa melakukan penilangan. Hal ini dilakukan merujuk pada penegakan hukum lalu lintas di luar negeri yang menerapkan sistem elektronik. E-tilang sebenarnya bukan hal yang baru. Penerapan e-tilang sudah dilakukan di sejumlah titik ruas jalan ibu kota di DKI Jakarta sejak 1 November 2018 lalu. Berbeda dengan sistem tilang konvensional, sistem tilang e-tilang mencatat pelanggar lalu lintas menggunakan kamera pengawas yang dipasang di sudut-sudut jalan. Selanjutnya, petugas akan melakukan verifikasi pelanggaran melalui rekaman tersebut dan mengirimkan konfirmasi kepada si pelanggar. Ada waktu 7 hari bagi pengendara untuk menyampaikan klarifikasi secara online melalui situs web atau aplikasi. Setelah itu, pelanggar akan mendapatkan surat tilang sebagai bukti pelanggaran serta kode virtual account sebagai kode pembayaran melalui bank. Pembayaran tersebut bisa dilakukan lewat bank atau mengikuti sidang sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Nah, pemirsa, kepolisian berencana menghapus tilang manual di jalan raya. Nantinya penindakan terhadap pengendara yang melanggar akan dilakukan menggunakan sistem ETLI atau Electronic Traffic Law Enforcement. Lalu seperti apa kesiapannya dan bagaimana memaksimalkan penegakan hukum berbasis elektronik ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, ada Bu Pongki Indarti. Selamat siang, Bu Pongki. Mbak Patricia, sehat ya? Sehat, Bu Pongki. Oke, selain Bu Pongki, kita juga sudah terhubung dengan pengamat transportasi, ada Pak Joko Setiowarno. Pak Joko, selamat siang. Selamat siang, Mbak Patricia. Sehat selalu. Sehat, Pak. Oke, kita mulai saja dialog kita siang hari ini. Bu Pungki dan juga Pak Joko, saya ingin ke Bu Pungki terlebih dahulu sebelum saya mungkin menanyakan pendapat dari Pak Joko ya terkait dengan e-tilang ini. Bu Pungki, catatan dari Kompolnas seperti apa melihat adanya penerapan yang atau rencana penerapan e-tilang di seluruh Indonesia? Sebetulnya kan ini bukan hal yang baru ya Bu Pungki ya, di DKI Jakarta dan juga mungkin di beberapa daerah juga sudah diberlakukan. Catatan dari Kompolnas apa, Pak? Bu? Iya, terima kasih Mbak Patricia. Jadi kita mencatat ini adalah merupakan perwujudan sebetulnya dari Grand Strategy Polri, apalagi untuk yang tahun terakhir ya. Katakan dimulai pada tahun 2005, kemudian nanti Grand Strategy diakhiri 2025. Ini memandatkan Polri untuk menjadi Polri yang excellent. Artinya Polri yang menjadi polisi atau institusi yang berkelas dunia. Nah, oleh karena itu penggunaan teknologi itu menjadi syarat utama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga terkait dengan reformasi kultural Polri, karena dengan ini kan ada perubahan-perubahan ya. Jadi kalau dulu ada kritik-kritik misalnya terutama di jalan raya misalnya masih ada pungli dan sebagainya, masih ada yang polisi-polisi nakal. Nah, kemudian dengan e-tilang ini maka akan mengurangi hubungan atau hubungan langsung antara aparat di lapangan dengan masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga kaitannya juga untuk mendisiplinkan masyarakat untuk bisa berlalu lintas dengan baik, karena dengan e-tilang ini kan masyarakat nanti juga akan muncul disiplinnya gitu ya. Ada kamera-kamera yang dipasang sehingga mau nggak mau masyarakat juga mesti harus mematuhi lalu lintas. Nah, kalau misalnya dengan tilang manual itu kan kalau nggak ada polisi maka mereka bisa seenaknya. Kalau ada polisi maka mereka akan baik. Nah, jadi ini juga bagian dari polisi sebagai tool of social control and social engineering, sehingga kami menyambut positif dengan adanya rencana Kapolri untuk mengubah tilang konvensional menjadi tilang elektronik. Nah, di sisi lain juga kita ingin melihat bahwa dengan adanya
aturan baru ini, maka polisi akan menjadi polisi yang mengatur lalu lintas dan tidak melakukan tindakan tilang, maka wajah polisi menjadi lebih humanis. Tadi tujuan untuk reformasi polisi bisa tercapai. Seperti itu, Mbak. Dan kalau di luar negeri kita melihat kan prakteknya juga sudah lama dan itu berjalan dengan baik. Kita berharap di Indonesia juga seperti itu dan bisa efektif, efisien. Oke, berarti diharapkan bahwa nanti citra polisi malah lebih humanis begitu ya, dengan lebih dekat begitu dengan masyarakat. Kalau dari Pak Joko sendiri melihatnya seperti apa, Pak Joko? Ya, proses ini sebenarnya kalau e-tilang ini sudah berjalan ya. Tapi kan di Jakarta yang real. Namun di beberapa daerah juga sudah dilakukan, meskipun ya sempat dilakukan cuma terhenti sementara waktu. Nah, dengan adanya program ini kan berarti menguatkan penilangan dengan cara lebih efektif, lebih efisien ketimbang dengan cara konvensional atau manual. Dan di sisi lain juga ini sudah suatu keniscayaan kita memanfaatkan teknologi. Kalau di negara lain sudah lama berlaku seperti ini kan. Jadi kalau di jalan raya itu polisi itu kalau ramai ini mesti ada sesuatu. Nah, jadi kalau cuma mengatur aja karena mengatur lalu lintas pun kalau hal biasa pun sudah bisa diatur dengan cara teknologi gitu ya. Nah ini di sisi lain juga sebenarnya bisa menaikkan citra polisi juga, karena kalau tilang dengan cara manual atau konvensional itu kesannya terjadi transaksional. Ini yang harus dihindari gitu ya. Nah, padahal tidak semuanya seperti itu, namun ya inilah masyarakat kita seperti itu. Namun tentunya cara elektronik seperti ini tidak bisa serta-merta keseluruhan jaringan jalan ya. Tapi setidaknya jaringan jalan yang memang harus dimulai itu di setiap kota, katakanlah, saya pikir di setiap kota provinsi sudah harus bisa dimulai. Ini juga saya tahu di Jawa Tengah itu ada 3 kota dimulai. Tapi setidaknya saya pikir ini adalah cara untuk menaikkan citra kepolisian dan mendidik masyarakat kita untuk taat pada aturan tanpa melihat adanya petugas, itu yang penting. Oke, Pak Joko. Petugas, tanpa itu pun dia kan aturan. Oke, Pak Joko, tentunya ini berlandaskan atau background-nya adalah soal efisiensi ya, agar tidak ada lagi penyelewengan terkait dengan pelanggaran seperti itu. Namun apakah Anda melihat ini hanya sebatas efisiensi mungkin Pak Joko, atau mungkin ini juga berdampak pada pengurangan pelanggaran lalu lintas sejauh ini? Ya sebenarnya kalau ini memang diterapkan hampir semua ruas jalan ya, itu bisa membuat ya masyarakat lebih tertib sampai kajian lebih mendalam kan, karena ini baru sebatas di kota Jakarta pun baru kalau nantinya ya diberikan seluruh kota jaringan jalan yang sudah dilakukan operasi akan sejauh mana ketaatan pemerintah terhadap aturan yang ada tanpa berbatas, itu yang penting. Kasihan kalau banyak tugas dilakukan itu, apalagi banyak kendaraan menghirup CO2 itu yang membuat tidak sehat itu yang saya selalu katakan, ini menjadi tidak sehat. Tapi dengan cara seperti ini ya teman-teman kepolisian termasuk juga bisa lebih sehat ya, dalam bantu bisa. Dan saya pikir ini sudah saatnya juga ya untuk dilakukan, meskipun nanti ada tahapan-tahapannya juga dan tidak setiap ruas jalan ya. Dan nanti juga ya mungkin karena biaya dan sebagainya, karena kita butuh infrastruktur pendukungnya. Oke, saya kembali ke Bu Pungki. Bu Pungki, kalau melihat regulasinya sendiri, dari Kompolnas pastinya sudah mendapatkan laporan-laporan mungkin adanya penyelewengan pada saat pemberlakuan tilang secara tatap muka seperti itu, dan di beberapa daerah sudah dilakukan atau sudah diterapkan e-tilang ini. Sebetulnya seberapa efektif dan efisien e-tilang ini berlaku, kemudian regulasinya nanti akan seperti apa? Apakah disamakan mungkin dengan daerah-daerah yang sudah memperlakukan
dilakukan e-tilang atau ada perbedaan mungkin dengan daerah-daerah yang lain? Ya, terima kasih. Dari pemberlakuan e-tilang itu sebetulnya kita melihat masyarakat menjadi lebih tertib ya, lebih tertib, terus kemudian juga lebih taat dalam melaksanakan aturan lalu lintas. Nah, yang kalau kita melihat sebuah bangsa ya, ini kan dilihat dari disiplinnya bangsa itu, bagusnya bangsa itu dari sopan santun berlalu lintas di jalan raya. Nah, oleh karena itu kita melihat di wilayah-wilayah yang sudah dipasangi e-tilang itu ternyata memang pelanggaran lalu lintas menurun karena mereka takut juga nanti tahu-tahu ada kepotret gitu, terus kemudian mereka dapat surat tilang. Nah, oleh karena itu masyarakat menjadi lebih tertib. Nah, tapi memang juga ada kendala-kendala. Kadang-kadang misalnya kerusakan-kerusakan terkait dengan peralatan-peralatan seperti itu. Terus kemudian juga kadang-kadang juga nggak mampu, misalnya dianggap nggak mampu untuk mendeteksi adanya mobil yang katakan bodong misalnya platnya. Nah, hal-hal seperti itu mungkin lambat laun akan bisa diperbaiki. Nah, kalau kita melihat sebetulnya uji cobanya kan di Jakarta ya. Di Jakarta sendiri juga masih belum dilakukan secara menyeluruh di seluruh jalan-jalan di wilayah Kota Jakarta. Nah, oleh karena itu diharapkan memang ke depan ini bisa dilaksanakan secara menyeluruh baik di Jakarta maupun di kota-kota termasuk kota-kota besar di seluruh Indonesia. Tadi Pak Joko sudah menyebutkan setidaknya di ibu kota provinsi. Nah, perlu memang misalnya kerjasama yang baik antara kepolisian dengan pemerintah daerah karena ini bisa mengintegrasikan peralatan-peralatan teknologi canggih tadi di seluruh kota gitu ya. Nah, kemudian ini nanti bisa terkoneksi dengan Command Center Polri sehingga tadi tidak hanya kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang bisa dipantau, melainkan juga ini dalam rangka upaya untuk mencegah kejahatan. Karena memang yang paling dibutuhkan saat ini adalah bukan penegakan hukumnya, melainkan bagaimana upaya untuk mencegah kejahatan. Nah, dengan adanya tadi kamera-kamera pengawas, baik untuk mengawasi lalu lintas maupun untuk mengawasi supaya tidak ada kejahatan, ini dibutuhkan kerjasama tidak hanya dari pihak kepolisian, melainkan juga dengan pihak-pihak terkait lainnya, misalnya dengan pemerintah daerah maupun dengan dinas-dinas terkait. Oke, baik. Bu Pungki dan juga Pak Joko, kita masih ada segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Landstalk, kami segera kembali.